Bab 569. Jika tidak melakukannya untuk menyelamatkan diri sendiri, maka kamu akan rugi. Mendengar kata-kata Markokin, wajah pria tua berambut putih itu tiba-tiba menjadi sangat suram. Apa maksudmu? Markokin menjawab panik. Baru saja, itu masih ada di sini. Mengatakan itu, dia menunjuk ke ruang hampa di depannya. Itu ada di sini. Pria tua berambut putih itu melirik ke ruang hampa di depan Markokin. Dan setelah beberapa saat, dia melihat ke jari Markokin. Ada bekas darah. Melihat adegan ini, mata lelaki tua berambut putih itu sedikit menyipit. Kamu menyimpan harta itu. Markokin merasa takut, dan dengan cepat berkata, Tetua Qin, aku tidak memilikinya. Itu tadi ada di depanku. Pria tua berambut putih menatap Markokin. Serahkan harta itu. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Wajah Markokin memucat. Dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi kesadaran ilahi lelaki tua berambut putih di depannya telah menguncinya. Jiwa pembunuhan. Pada saat ini, Markokin tiba-tiba sadar. Dia sangat jelas bahwa dia membawa harta itu masuk. Dan master dari keluarga Qin melihatnya di luar. Tetapi sekarang harta itu telah menghilang. Tentu saja, tidak ada yang akan percaya padanya jika dia mengatakan sesuatu. Dia tidak tahu mengapa harta ini menghilang. Tetapi dia tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Mileye. Dan sekarang setelah dia tenang, semakin dia memikirkan Mileye, semakin salah. Bagaimana Mileye bisa menyerahkan harta ini dengan mudah? Aku terjebak pada trik Mileye. Markokin tidak lagi memikirkan Mileye. Karena dia tidak punya waktu untuk memikirkan Mileye sekarang. Dia hanya memiliki dua jalan sekarang. Yang pertama adalah kematian. Keluarga Qin pasti berpikir bahwa dia menelan harta itu sendirian. Dan di mata keluarga Qin, dia pasti kurang dari 1/10.000 harta ini. Jika dia tidak bisa mengeluarkan harta ini, dia pasti akan mati. Dan jalan kedua ini, pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berkata, Markokin, harta itu terkait dengan masa depan keluarga Qin. Jangan bercanda. Pada saat ini, Markokin tiba-tiba berbalik dan berlari. Dia sangat cepat. Dan dia melarikan diri dari ruang rahasia dalam sekejap mata. Melihat adegan ini, ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah drastis. Dan dia buru-buru mengejar. Di luar ruang rahasia, para master keluarga Qin tercengang. Apa yang telah terjadi di sini? Setelah Markokin melarikan diri ke udara, dia memelototi Verdikin. Kamu ingin membunuhku, Verdikin. Para master yang keluar juga melihat ke arah Verdikin. Apa yang terjadi? Dan Michael Lin dan yang lainnya di samping juga sedikit bingung. Apa yang sedang dilakukan keluarga Qin? Di udara, Markokin menatap Verdikin. Semuanya. Verdikin ini ingin mengambil harta itu untuk dirinya sendiri. Setelah mengambil harta itu, dia ingin membunuhku. Master keluarga Qin dan lainnya. Michael Lin dan yang lainnya. Verdikin memandang Markokin. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Markokin berkata dengan keras. Verdikin, kamu jangan bersandiwara. Setelah aku memberimu harta itu, kamu sebenarnya ingin membunuhku. Kamu mengkhianati keluarga Qin. Verdikin sedikit menyipitkan matanya. Kamu yang menelan harta itu sendirian. Markokin berkata dengan marah. Kamu memuntahkan orang dengan darah. Kamu sangat gila. Kamu lebih tak tahu malu daripada Mileye itu. Wajah Verdikin pucat pasi. Dan tangan kanannya perlahan mengepal. Markokin,
Aku lihat sepertinya kamu benar-benar lelah hidup. Saat dia mengatakan itu, dia akan menyerang. Dan pada saat ini, Marco Qin tiba-tiba berkata, "Lihat, dia akan membunuhku." Di lapangan, semua master keluarga Qin memandang Ferdi Qin satu demi satu. Dan ekspresi mereka sangat buruk. Melihat adegan ini, Ferdi Qin sangat marah. Apakah kalian percaya padanya? Pada saat ini, di langit yang jauh, sekelompok orang dari keluarga Tang tiba-tiba muncul. Dan saat berikutnya, formasi besar yang menyelimuti seluruh kota kuno runtuh. Pada saat yang sama, lelaki tua berjubah hitam dari aliansi Ordo dan yang lainnya juga tiba. Keluarga Tang dan aliansi Ordo mengelilingi keluarga Qin. Namun, mereka tidak menyerang. Karena sekarang tampaknya keluarga Qin sedang berselisih. Di udara, Ferdi Qin menatap Marco Qin. "Mengapa kamu melakukan ini? Melakukan apa?" Marco Qin tahu betul bahwa jika dia tidak berbohong, dia pasti akan mati. Dan jika melakukan ini mungkin dia masih memiliki sedikit kesempatan. Jika tidak melakukannya untuk diri sendiri, dirinya akan dihukum. Marco Qin memandang Ferdi Qin. "Aku yang seharusnya menanyakan ini padamu." Ferdi Qin sedikit menyipitkan matanya. "Apakah menurutmu keluarga akan mempercayaimu?" Setelah itu, seorang pria paruh baya muncul di sampingnya. Setelah pria paruh baya itu muncul, ekspresi Michael Lin dan yang lainnya di lapangan menjadi serius. Master alam Taoisme melihat pria paruh baya ini. Ekspresi wajah Marco Qin juga menjadi sedikit jelek. Orang di depannya adalah Arion Qin, salah satu penjaga keluarga Qin. Kekuatan orang ini dapat digolongkan dalam 5 besar dalam keluarga Qin. Setelah Arion Qin muncul, matanya langsung tertuju pada Marco Qin. "Kenapa?" Marco Qin tersenyum, sedih. "Sepertinya penjaga Arion Qin juga tidak percaya padaku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menggeledah tubuhmu." Kesadaran ilahi Arion Qin langsung menyelimuti Marco Qin yang tidak melawan. Setelah beberapa saat, Arion Qin sedikit mengernyit. Dia memandang Ferdi Qin, yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketika aku memasuki ruang rahasia, dia mengatakan bahwa harta itu hilang. Aku bertanya, dan dia bertingkah aneh." Arion Qin berkata dengan sungguh-sungguh, "Tetua Ferdi Qin, aku ingin menggeledah tubuhmu." Ferdi Qin mengangguk. "Silahkan." Kesadaran ilahi Arion Qin menyelimuti Ferdi Qin. Dan setelah beberapa saat, alisnya berkerut semakin dalam. Karena tidak ada. Arion Qin memandang Marco Qin. Apakah harta karun itu hilang? Atau jatuh ke tangan tetua Ferdi Qin? Marco Qin berkata dengan sungguh-sungguh. Di tangannya. Tidak jauh. Ferdi Qin sangat marah. "Marco Qin, apakah kamu gila? Percaya atau tidak, aku akan memukulimu sampai mati." Marco Qin hendak berbicara. Namun Michael Lin, yang tidak jauh, tiba-tiba berkata, "Sandiwaramu sangat bagus." Master keluarga Qin dan lainnya semua memandang Michael Lin. Michael Lin tersenyum dan berkata, "Ini luar biasa. Kalian telah menghilangkan hartanya. Luar biasa. Aku mengaguminya. Aku sangat mengaguminya." Tidak jauh dari sana, lelaki tua berjubah hitam dari aliansi Ordo juga berkata, "Ini benar-benar luar biasa." Setelah berbicara, harta itu hilang. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Semuanya. Apakah kalian ingin mengatakan bahwa harta itu benar-benar telah kembali ke Mileye?" Arion Qin memandang lelaki tua berjubah hitam itu. Harta karun itu memiliki jiwa dan akan melarikan diri secara otomatis. Ini tidak aneh. Pria tua berjubah hitam itu menghela nafas dengan suara rendah.
Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku merasa sedikit bersimpati pada Mileye ini. Mengatakan itu, dia memandang Arion Qin. Serius? Apakah kamu sedang menghina IQ-ku? Keluarga Qin. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Hari ini, jika kamu tidak menyerahkan harta itu, jangan berharap bisa pergi dari sini. Setelah itu, 10 pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul tidak jauh di belakang Arion Qin dan yang lainnya. Melihat 10 pria berpakaian hitam ini, ekspresi wajah Arion Qin dan yang lainnya langsung menjadi serius. Penegak hukum. Ini adalah kelompok master paling elit dari aliansi Ordo. Mereka sama dengan keluarga Tang. Namun, orang-orang ini tidak terlalu terkenal. Karena umumnya mereka yang melihatnya sudah mati. Penegak hukum, keluarga Tang. Ekspresi wajah Arion Qin menjadi sangat jelek. Jangankan 2, bahkan melawan 1 saja, keluarga Qin tidak bisa. Arion Qin terdiam beberapa saat, lalu menatap Michael Lin. Kakak Michael, pasti ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Michael Lin menggelengkan kepalanya. Jangan bercanda. Kamu serahkan saja harta itu kepadaku secara langsung. Dan aku akan percaya itu adalah kesalahpahaman. Tidak hanya aku, tetapi keluarga Tang juga akan percaya. Saat itu, kita masih bisa berteman baik selama beberapa generasi. Ekspresi wajah Arion Qin menjadi sedikit jelek. Harta, karun. Dia juga ingin tahu keberadaan harta itu. Memikirkan hal ini, dia memandang Marco Qin dan berkata dengan kejam, "Apakah harta itu ada di tanganmu?" Marco Qin menjawab tanpa ekspresi. "Tidak." Arion Qin menatap Ferdi Qin lagi. Dan yang terakhir berkata dengan dingin, "Kamu masih tidak percaya padaku?" Tidak jauh, Marco Qin mencibir. Di depan harta karun itu, siapa yang akan memiliki karakter itu? Ketika Ferdi Qin mendengar kata-kata itu, dia menjadi marah. Dia berbalik untuk melihat Marco Qin. "Aku akan memukulmu sampai mati. Dasar bajingan." Setelah itu, dia menyerang langsung ke arah Marco Qin. Ekspresi Marco Qin berubah. Tapi dia tidak menahan diri dan bergegas menuju Ferdi Qin. Dengan begini, 2 master dari keluarga Qin bertarung. Tidak jauh, Michael Lin dan tetua Yue saling berpandangan. Apa yang sedang dilakukan keluarga Qin? Ini seperti sandiwara. Pada saat ini, Arion Qin tiba-tiba berkata, "Mundur." Suara itu jatuh, dan dia berbalik dan berlari. Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, keluarga Tang dan aliansi Ordo tidak akan pernah mempercayainya. Bahkan, dia sendiri tidak percaya Marco Qin dan keduanya. Melihat Arion Qin hendak mundur, ekspresi Michael Lin berubah dingin dan berteriak, "Bunuh!" Setelah itu, master keluarga Tang bergegas langsung menuju arah Arion Qin dan yang lainnya. Dan para master aliansi Ordo di samping juga bergegas. Arion Qin juga meraung, "Bunuh!" Suara itu jatuh, dan napas yang kuat keluar dari tubuhnya. Di suatu tempat di pegunungan yang luas, Mileye duduk bersila di tanah. Dan di tangannya ada tumpukan besar kristal ilahi. Tidak hanya itu, dia juga banyak memakan buah spiritual dari Linsi. Reaksi. Dia menggunakan pedang itu untuk membelah jiwanya 2 kali berturut-turut sebelumnya. Dan itu terlalu banyak untuk tubuhnya. Dia biasanya tidak terlalu banyak menggunakan pedang ini. Karena pedang ini memakan banyak. Dan dengan kemampuannya saat ini, dia hanya bisa menggunakannya paling banyak 2 kali. Setelah 2 kali, dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Karena itu, kecuali ada keadaan khusus, dia tidak akan menggunakan teknik pedang ini.
Dan sekarang dia juga menyadari bahwa dia memiliki kekurangan, yaitu semua teknik pedang dan kartu truf miliknya yang sangat mahal. Tingkatan alam. Dia sekarang adalah alam ribuan semesta. Dan di tingkatan alam ini, masih agak sulit untuk sepenuhnya mengontrol skill pedang dan kartu trufnya yang kuat saat ini. Namun, dia tidak ingin segera dipromosikan. Dia tidak ingin tingkatan alam hanya sebagai sebuah proses. Saat itu, ruang hampa di depannya tiba-tiba retak. Dan tepat setelah itu, sebuah menara kecil terbang keluar. Itu adalah menara penjara alam. Mileye menyeringai. Kamu telah kembali. Pada saat ini, menara penjara alam tiba-tiba menabrak dada Mileye. Ledakan. Sebelum Mileye bisa bereaksi, seluruh orangnya terbang keluar. Dan penerbangan ini terbang 100 kaki jauhnya. Dan begitu dia berhenti, menara penjara alam muncul di depannya lagi dan menghantam dadanya. Ledakan. Mileye terbang lagi. Namun, pada saat dia terbang, beberapa pedang terbang tiba-tiba menebas ke arah menara penjara alam. Namun, ketika pedang terbang ini mendekati menara penjara alam, mereka langsung diserang oleh menara penjara alam. Masuk ke menara. Bang bang bang. Di lapangan, Mileye terbang. Tidak mampu melawan. Setelah sekitar 1/4 jam penuh, ketika Mileye jatuh ke tanah, menara penjara alam muncul di depannya lagi. Dan Mileye dengan cepat berkata, "Berhenti. Bicaralah jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Mari bicara dengan santai." Bersambung.